Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat darinya kita dapat berkumpul pada acara memperingati Maulid Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para tabiin, itba'ut tabiin, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz dan kepada Ibu Kepala Sekolah, semua guru dan anak-anak Ibu tercinta. Izin memperkenalkan diri, saya Amanda Arapasari Putri. Di sini saya akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Izinkan Ibu untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama itu ada pembukaan, kemudian yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Arsakan Pilendra, kemudian ada lantunan sholawat oleh Hasna dan Salwa, lanjut ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya ada tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz, dan yang terakhir ada penutup. Namun setelah ada penutup, nanti kita akan menonton penampilan dari anak-anak SBN 4 dan 5 Karangpawitan. Baik, langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Arsaka Pirendra. Kepada Arsaka Pirendra, silakan ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa ma antum muslimun fa in tawallaw faqul azantukum ala sawa wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun wa in adri wa ma ta'un ilahin qala rabbi kum bil haqq wa rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Shadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Arsaka. Selanjutnya akan ada lantunan sholawat dari Hasna dan Salwa. Silakan Hasna dan Salwa untuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa dan saya Hasna. Kami dari kelas 3 SDN 5 Karangpawitan akan melantunkan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ayo urang sasarengan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ayo orang sasarengan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda, Salwa, dan Hasna yang telah melantunkan sholawat.
Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Lina Herlina, Ibu Haji Lina Herlina, SPD, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SDN 5 Karangpamutan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 4 dan 5 Karangpamutan yang saya banggakan, anak-anak ustadz kalian yang Ibu cintai, jangan lupa juga Bapak Ustadz yang telah hadir di acara ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Tak lupa mudah-mudahan kita diberi syafaat nanti di yaumul jajah. Alhamdulillah, acara memperingati Hari Maulid Nabi ini walaupun dengan waktu yang sangat mepet, dengan sesederhana ini, tapi kita ambil hikmahnya bagaimana suri toladan Muhammad Rasul kita ya memperjuangkan agama kita anak-anakku sekalian harus apa ya, harus mencontoh suri teladan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana ketahatannya, bagaimana beliau sangat memperjuangkan umatnya. Nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak Mubalik kita apa itu Maulid Nabi yang kita peringati hari ini. Mungkin sambutan dari saya, wakil dari kepala sekolah, dicukupkan sekian. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah akan ada tausiah dan doa dari Bapak Ustadz kita. Nanti anak-anak mohon didengarkan ya, tidak heureuh ya. Ibu ingin kalian tertib semuanya. Tepuk diam. Kita akan ada penampilan, kita akan ada tausiah dan doa dari Bapak Ustadz. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Ian, disilahkan. Adik-adik masih semangat? Masih. Tepuk semangatnya dong. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa ma'na wallahu a'lamu bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Al-hadis wa ma'na wallahu a'lamu bimuradih. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua atas nikmatnya dan karunia-Nya. Kita berkumpul di suatu tempat yang mulia ini berkat kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala, juga terlepas dengan sesuatu nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua menjadikan suatu jembatan untuk meraih kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam marilah kita tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia, baginda anti korupsi, membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman kemegahan, membawakan kita ke zaman hari ini, pahlawan revolusi sejati, yakni Habibi wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Tak lupa salawat seterusnya kita curah limpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'u tabi'in, sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua di akhir hayat nanti dipertemukan dengan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Karangpawitan beserta seluruh jajaran, staf pengajar, ibu guru, bapak guru sekalian. Yang saya hormati seluruh adik-adik siswa-siswi SDN 4 dan 5 Karangpawitan yang saya cintai. Adik-adik, sebelum melanjutkan kepada isi materi, semuanya berkumpul di sini. Adakah yang tahu untuk memperingati apa? Belum kompak. Untuk memperingati apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada yang tahu siapa itu Nabi Muhammad? Ada yang tahu tidak? Acungkan tangan yang tahu. Siapa baginda Nabi itu siapa? Ada yang tahu tidak? Siapa? Nabi Muhammad itu siapa? Nabi terakhir yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada nabi lagi yang Allah ciptakan sebada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu ayahnya Nabi Muhammad? Ada yang tahu ayahnya Nabi Muhammad? Siapa? Sayyid Abdullah. Beri tepuk tangan untuk yang hafal. Masya Allah.
Ayahnya Nabi Muhammad itu yang bernama Sayyid Abdullah. Ingat, catat. Ayahnya Nabi Muhammad itu yaitu Sayyid Abdullah. Ibunya bernama siapa? Siti Aminah. Lanjut. Lalu ada anak-anak Nabi. Jumlahnya berapa? 7. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa? 1. Siapa? Ada yang tahu? Ada lagunya? Ada? Kita nyanyi bersama dulu, siap? Anak-anak Nabi ada semua 4. Pertama Abdullah, Zainab, Ruqayyah. Hafal semua, hafal? Hafal, alhamdulillah. Ingat, catat baik-baik. Kita itu memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menteladani akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad. Sekali lagi, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Sayyid Abdullah. Ibunya? Siti Aminah. Pada tanggal keberapakah Nabi Muhammad dilahirkan? 12 Rabiul Awal. Di manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Di kota Makkah. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika beliau dilahirkan ke muka bumi ini, ada beberapa keanehan. Tahu keanehan? Kalau dalam bahasa kamus Indonesia ada beberapa keajaiban. Salah satunya yaitu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan melalui rahimnya ibunya Siti Aminah. 1. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan sudah dihitan. Apa? Ini semua kaum laki-laki udah dihitan? Ada yang sudah? Ada yang belum? Cuy, yang belum? Ada yang belum dihitan? Nah, nanti dihitan ya. Yaitu 1 keajaiban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dilahirkan. 1, udah dihitan. Itu ya. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dilahirkan itu udah keadaan bersih, udah keadaan dikhitan. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikhitan itu untuk mengeluarkan suatu kotoran yang ada dalam diri kita. Dalam hukum fikih, siapa orangnya yang belum dikhitan, lalu orang itu sudah mencapai balik, lalu orang yang balik itu istilahnya bersentuhan tangannya yang belum dikhitan, maka itu terkena akan najisnya. Lalu ketika kaum laki-laki untuk umat Nabi Muhammad, maka wajib untuk dikhitan. Apa? Wajib untuk dikhitan. Lalu selanjutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, ketika dilahirkan, dalam sebuah kitab tarikh itu menjelaskan Nabi Muhammad sudah bersih, keadaan harum semerbak wangi. Kedua apa yang ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu? Dalam keadaan harum. Dalam keadaan apa?
Kalian suka yang harum-harum? Yaitu Nabi Muhammad ketika dilahirkan dalam keadaan harum. Lalu ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab tarikhnya menjelaskan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke muka bumi, yang ketiga keistimewaannya. Apa yang ketiga keistimewaannya? Yaitu menjadi suri tauladan yang baik. Apa? Menjadi suri tauladan yang baik. Adik-adik semua, mau bertanya, pingin menjadi anak yang soleh dan solihah? Pingin? Sekali lagi, tanya, pingin semuanya menjadi anak soleh yang solihah? Pingin? Yaitu satu kuncinya. Apa itu kuncinya? Supaya kita menjadi anak soleh dan solihah, yaitu harus menteladani, meniru akhlaknya Nabi Muhammad. Ada berapa akhlaknya Nabi? Dalam suatu kitab banyak akhlak Nabi yang tercantum di beberapa kitab. Ada 4 poin yang kita ambil dalam akhlaknya Nabi Muhammad. Berapa? Sekali lagi berapa adik-adik? Nanti season terakhir akan ada pertanyaan 4. Kalau bisa kasih hadiah. Siap? Siap, catat dengan baik ya. 1. Akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu 1. Bergelar Al-Amin, terpercaya dan jujur. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad yang harus kita teladani, yaitu mempunyai akhlak yang jujur. Apa? Kira-kiranya ada yang suka ngebohong di sini? Ada? Masih ada yang suka ngebohong ke orang tua? Ada? Masih ada yang ngebohong kepada guru-guru? Ada? Mana orangnya cung yang suka ngebohong cung? Jangan ya, jangan suka ngebohong. Apalagi kalau ketika guru itu menerangkan sesuatu harus mendengarkan. Juga tidak boleh kita berbohong, karena guru itu adalah orang tua kita ketika kita lagi di sekolah. Ingat, catat baik-baik anak-anak. Guru itu adalah orang tua bagi kita yang harus dihormati, bukan dihormati begini. Oke? Jangan dihormati gini, tapi cara kita menghormati orang tua kita, cara menghormati guru-guru kita, kita harus menerapkan 5S. Senyum, sapa, ya, itu yang sopan, santun, itu yang diterapkan. Akhlak kita, kejujuran kita kepada orang tua kita, termasuk kepada guru kita yang ada di sekolah. Lihat baik-baik, catat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlaknya yaitu kejujuran. Apa adik-adik? Kejujuran. Jangan berani berbuat bohong. Apalagi kalau kita berani berbuat bohong, maka kita mempunyai dosa yang sangat besar. Kalau kita mempunyai dosa, maka kita akan dimasukkan kepada apa? Ada yang pengen masuk neraka tidak? Pengen masuk ke mana? Pengen ke surga? Ya, yaitu akhlaknya tadi harus mempunyai kejujuran. Apa? Ingat, catat baik-baik. 1. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat patonah. Apa? Artinya patonah itu cerdas. Apa?
Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kecerdasan. Kalau kita lagi ulangan, mau UNBK atau mau UAS, tahu UAS? Apa itu UAS? Apa itu UAS? Ujian atau ulangan akhir semester. Jikalau kita meneladani akhlak Rasul dengan cara ingin mempunyai sifat patonah, ingin mempunyai sifat cerdas, maka kita harus rajin menghafal. Jangan banyak main jangan banyak main game. Ada yang suka main game? Anak-anak seusia kalian jangan larut-larut untuk main apa? Ada yang suka main game? Ya, ngebohong jangan ke orang tua. Alasan ke orang tua, mama abi bade amang kabumi rerencangan, terang-terang nah buat main PS. Aya nu sok ngabohong gitu. Cekenginya ade istri deh, mama abi teh bade kerja kelompok, bade ngerjakeun tugas kabumi si anu abi teh tahu-tahu na eta murang kali teh kadon ngabohong, ari pek teh kadon cekenginya. Sabab ayeuna Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tujuan untuk membentuk karakter anak soleh melalui keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang tadi ahlaknya satu mempunyai kejujuran, yang kedua mempunyai kecerdasan. Jadi harus anak yang cerdas untuk membangun bangsa kita, karena bangsa kita yaitu ingin meneruskan bangsa kita lebih maju, sekolah kita pingin maju, negara kita pingin maju, maka harus menelapan kejujuran dan mempunyai kecerdasan. Kalau kita nih anak-anak dengerin, kalau kita apa-apa tidak mau menghafal, maka akan sulit untuk melalui ujian. Sulit untuk apa? Ujian. Maka satu-satunya untuk kita supaya kita berhasil akan menilai guru-guru kita dengan suatu kebanggaan, bernilaikan besar, maka kita harus rajin menghafal supaya kita menjadi orang yang patonah. Patonah itu apa tadi artinya? Cerdas. Maka kita harus mempunyai akal pikiran yang cerdas. Oke, siap? Siap rajin menghafal? Siap rajin sekolah? Tidak bolos, siap? Oke, siap. Mari kita untuk itu salawat dulu, siap? Kalau menyebutkan jawabnya Nabiullah Muhammad. Siap. Nabi Putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, barang-barang semuanya, Maulaya Saleh. Lihimi sekali lagi, Maulaya Saleh. Manusia yang ku cinta, manusia yang ku
puja. Semangat salawatnya. Maulaya Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat, Maulai pemimpinnya di dunia, pemimpinnya di akhirat, Maulaya sholli. Sekali lagi, Maulaya sholli. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Seru bersalawat, senang bersalawat. Barang siapa yang membaca satu kali salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan kita 10 kebaikan. Satu kali kita membaca salawat, Allah menurunkan 10 kebaikan. Apa kebaikan itu? Nanti di akhirat akan diberikan kita syafaat. Apa itu syafaat? Ada yang tahu syafaat? Ada yang tahu syafaat? Bukan manfaat ya, syafaat. Tadi ada yang mau Nabi Putra Abdullah Dunggicik-gicik, ada yang gitu kan? Ada yang suka lihat TikTok? Itu salawat jangan lagi viral ya. Kita bersenang-senang di dunia. Kesenangan kita di dunia itulah yang lebih kita senang untuk selalu bersolawat kepada baginda yang termulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita harus berbanyaklah bersolawat supaya kita akan diberi syafaat. Apa itu artinya syafaat? Artinya syafaat itu adalah pertolongan. Apa? Jadi kalau adik-adik ingin ditolong nanti di akhirat, maka harus perbanyak membaca salawat. Karena tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaatul uzma, syafaat penolong yang besar nanti di akhirat, yaitu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekali lagi, balik lagi ke tema yang tadi, untuk meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita harus menerapkan akhlak yang jujur. Kali lagi, untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus mempunyai akhlak yang jujur. Kedua, mempunyai sifat patona. Ketiga, untuk meneladani Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yang ketiga nih, catat baik-baik. Yang ketiga yaitu harus mencintai kedua orang tua. Apa? Harus mencintai kedua orang tua. Di mana kita hidup di dunia tanpa orang tua, maka kita tidak akan ada. Ini semua adik-adik, kalau tidak ada orang tua maka kita tidak akan ada. Betul? Betul? Kalian semua adik-adik sayang kepada orang tua? Sayang kepada orang tua? Maka kalau kita sebagai anak-anak, maka kita sayang orang tua harus memperbanyak mendoakan. Harus apa? Memperbanyak mendoakan. Cinta kita kepada orang tua bukan pemberian yang begitu mewah, bukan harus diberikan uang, tapi kecintaan kita kepada orang tua yaitu harus memperbanyak mendoakan orang tua. Ada yang tahu doanya? Ada yang tahu? Apa doanya? Yo semuanya berdoa. Rob firli lidayya warham. Nah itulah kalau kita mencintai kedua orang tua kita, kita sebagai anaknya harus berbakti dengan cara memperbanyak mendoakan kedua orang tua kita. Jangan lalai untuk mendoakan. Ingat-ingat adik-adik nih, ada orang nih dalam kisahnya, ada orang yang sering menyakiti hati orang tua, maka Allah akan tibakan kepada kita siksaan yang begitu mengerikan. Satu, kalau kita tidak banyak mendoakan orang tua kita, rizki kita akan diputus oleh Allah. Kedua, jikalau rizki kita ada, akan tidak barokah rizkinya. Maka kita sebagai anak-anak wajib mendoakan kepada orang tua. Habis sholat kita memperbanyak mendoakan orang tua. Ada yang suka? Ada yang suka mendoakan orang tua? Ada? Mana orangnya cuy? Yang habis sholat suka mendoakan orang tua cuy? Tepuk tangan untuk semuanya. Insya Allah anak-anak SD 4 dan 5 Karangpawitan insya Allah menjadi generasi dan anak yang berakhlakul karimah, juga anak yang solih dan solihah. Pengen menjadi anak solih yang solihah? Pengen? Ya itulah, harus mencintai kedua orang tua. Bahkan suatu ketika Nabiullah Muhammad sangat mencintai, akan merindukan sosok orang tuanya, yaitu menjadi sosok ayahnya Sayyid Abdullah. Ketika Nabiullah Muhammad berada di dalam kandungan rahimnya Siti Aminah, sebelum lahir Rasulullah sudah menjadi yatim. Karena di mana ada anak yatim itu harus dikasih sayangi. Sebab ketika Nabiullah Muhammad berada di dalam kandungan Siti Aminah itu sudah berstatuskan anak yatim. Maka ketika kita dipertemukan oleh anak-anak yatim, jangan sungkan kita untuk berbuat kebaikan. Jikalau kita memberikan kebaikan kepada anak yatim, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu kitab itu sangat mencintai anak-anak yatim. Bahkan ketika Nabiullah Muhammad
dari dulunya sudah berstatuskan yatim. Satu, kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah dewasa beranjak menjadi Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau suka memperlakukan baik kepada anak yatim. Ya, maka kita harus cinta kepada orang tua kita, apalagi orang tua kita masih berada, apalagi orang tua kita kalau sudah tiada, makalah kita harus rajin-rajin memperbanyak mendoakan. Siap mendoakan? Siap? Siap mendoakan? Siap? Tiga, menteladani akhlak Rasul itu harus mencintai orang tua. Keempat, untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nomor keempat terakhir, kita harus suka menolong sesama. Apa? Menolong sesama. Menolong sesama itu suatu kebaikan, amal yang diperbuat oleh Rasulullah. Jikalau ada teman kita yang suka mencela kita, atau ada sahabat kita yang suka mengejek kita, kita jangan mengejek balik, betul? Tapi kita harus mendoakan dan lebih merangkulnya. Ingat sekali lagi, jikalau ada teman kita yang suka mengejek kita, ada teman kita yang sekelas maupun luar kelas suka mengejek kita, jangan kita ejek balik, tapi kita harus berpandai-pandai, kita harus meneladani akhlak Rasul dengan cara kita harus menolongnya. Jangan gini, itu mah orangnya suka ngejek kita, anak-anaknya tidak bawa paltot ke sekolah, terus kita mempunyai paltot dua, kita tidak dikasih pinjam paltotnya sebab ia suka mengejek kita. Jangan. Tapi di mana kalau ada anak-anak atau sahabat kita yang membutuhkan kepada pertolongan kita, maka kita harus menolongnya. Apa? Menolongnya. Ingat ya, karena kita ingin menjadi anak yang soleh. Apa? Ingin jadi anak yang soleh. Ingat baik-baik. Tadi itu ada berapa poin? Ada 4 poin. Kira-kiranya untuk itu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat untuk meneladani akhlak Rasulnya, kuncinya 4 yang tadi ya, harus kita tiru, harus kita laksanakan, harus sesegera mungkin kita mencontohnya supaya kita dijadikan anak yang soleh dan solihah. Sebelum undur pamit dan sebelum kita ada pertanyaan, maka kita sebelumnya untuk membaca sholawat dulu. Siap bersolawat? Siap? Siap untuk bersolawat? Siap? Sholatullah
Yasin Ilahi salimil ma minal afwa nikmah wa min hammi wa min ma bi ahlil badriya salatullah ala taha rasulillah salamullah ala yasin Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu guru sekalian, bapak guru sekalian, kami minta 3 orang untuk ke depan. Siap sini. Ceweknya mana? Minta ke depan. 2, 1. Satu lagi ceweknya, 1 cewek. Ceweknya 1. Ada yang mau ke depan? Yuk, ada yang berani gak? Yuk. Istrinya, ceweknya 1 ke depan. 1 ke depan, 1 ke depan. Yuk, 1 ke depan. Ayo. Siapa aja boleh, sok. Siap. Perkenalan aja. Sahana Mina. Andra. Yoga. Gila, tepuk tangan ya. Mudah-mudahan lolos untuk pertanyaannya. Lolos pertanyaan ayah hadiah walaupun sekali pakainya. Siap? Hadiah. Ih. Ayah sabaraha putra putrina Kanjeng Rasul. 7. Dilakukan tenan sok. Ayah. Dilakukan cenana. Pertanyaan tang saha nami ayah ibuna Kanjeng Rasul. Ayahna saha? Abdullah. Ibuna Aminah. tanggal sabaraha Kanjeng Rasul dilahirkan? 12 naon? Rabiul Awal. Tepuk tangan. Tadi teh ada nerangkeun 4 untuk meneladani akhlak Rasul teh aya 4. Poin 1 kejujuran, 2 cerdas, 3 mencintai kedua orang tua. iya, 4 iya, beri tepuk tangan. Terakhir pengadek-deknya, adek-dek iya. Terakhir pertanyaan anak, naon hartosna syafaat? Ya, betul. Tepuk tangan Ibu Guru sadayana. Ieu barangkali naturan catatnya.
sok ke biasa ke dititipkan tanah ka ibu guru contohnya salit sewang gimana gimana ala kadar supaya murangkali lebih semangat di belajarna oke nalika murangkali diajarna di sekolah lebih memfokuskan diri supaya untuk mencetak generasi yang berakhlakul karimah oke mencetak generasi yang meneruskan bangsa dengan kecerdasan itulah tadi beri tepuk tangan dulu untuk 3 orang tadi insya Allah hadiahnya dititipkan mereka ibu gurunya walaupun tak agung ya mah supaya lebih baik untuk bersemangat belajar untuk apa? Semangat belajar sekian bariaannya setacan mengkur urang sasarangan heula ngadoanya angkatkan heula doa panangan anaknya Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli ashabi rasulillahi azmain amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad Allahumma asri ummat sayyidina Muhammad Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya farijal hamd ya kashifal ghammi ya farijal hamd ya kashifal ghammi ya farijal hamd ya kashifal ghammi Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirqil ajar wa mintafi babil yasar sayyidina Muhammad bin Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma ij'alna waladana salihan kamilan ya Allah Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rizqna fahman nabiyil ummi wa hiddal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma iftah lana futuhal arifin Allahumma iftah lana futuhal arifin Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal muqarrabin Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah berkahkeun ieu sakola abdi sadayana ya Allah solih-solihahkeun sadayana generasi murangkali siswa sinareng siswina ya Allah cerdaskeun sadayana siswa-siswi abdi ya Allah barokahkeun yuswa abdi sadayana ya Allah sehatkeun panjang yuswakeun guru-guru abdi sadayana ya Allah sehatkeun kedua orang tua abdi sadayana ya Allah panjangkeun yuswana barokahkeun rezekina ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian yang bisa sampaikan. Ingat tadi kuncinya ada 4 supaya kita menjadi anak yang soleh dan solihah untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ingat-ingat ada berapa? 1. Terapkan kejujuran. 2. Cerdas. 3. Mencintai kedua
tempat menolong sesama. Itulah kuncinya ya. Apal kenya sakitu hapunten anu kasuhun ibu guru bapak guru sadayana hapunten simkuring teu salam meeting. Bila ada kata yang salah mohon dimaklumi. Burung Indrian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kemajuan, marilah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, mari kita berjumpa lagi. Bila ada pena yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Bila ada kata yang salah, jangan lapor AA kepada Bapak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah doanya. Seru? Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Bapak Ustadz. Semoga anak-anak semua dapat memetik apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian acara dari awal sampai akhir. Selanjutnya akan ada penampilan dari kita semua ya. Siap? Yang akan tampil siapkan diri. Ibu tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.